Hai teman-teman, welcome to my channel. Sebelum aku mulai, aku akan berbagi sedikit pengalamanku di Fiverr. Aku baru join di Fiverr itu sudah 1 tahun, tepatnya di bulan November tahun 2020. Aku pasang jasa di Fiverr. Sebelumnya aku udah regis di awal tahun 2020 sih. Tapi karena aku masih kerja di suatu perusahaan, jadi gak bisa aja gitu nyobain Fiverr. Nah, pas itu aku sudah resign, kalau nggak salah bulan Juli 2020. Tapi resignku ini gara-gara pengen fokus sama kehamilan dan pengen jadi ibu rumah tangga aja. Dan begitu lahiran pas bulan Oktober, ternyata baru inget lagi yang namanya Fiverr. Dan aku sendiri orangnya itu nggak bisa diem. Ya udah, aku putuskan coba deh main Fiverr karena pas waktu itu lagi ada event November, yaitu kelas menggambar ilustrasi buku anak. Jadi aku coba pasang jasa menggambar sebuah ilustrasi buku anak. Padahal belum ada pengalaman sama sekali di sana. Dan alhamdulillah banget, setahun ini omset yang udah masuk ke Fiverr sekian dolar. Tapi ini bukan aku sendiri ya yang ngerjain. Jadi pas bener rame-ramenya, aku ajakin beberapa ilustrator lain buat garap proyekku juga. Jadi menurutku kalau kalian pengen banget jadi freelancer, wajib cobain Fiverr ya. Soalnya dolar itu nilainya gede banget. Oke, langsung aja pembahasannya. Apa itu Fiverr? Ketik dulu ya, fiverr.com. R-nya double. Ini aku bukanya pakai iPad ya, jadi tampilannya seperti ini. Aku minta situs desktop dulu ya. Nah, tampilannya kayaknya sama aja sih ini. Nah, jadi Fiverr itu situsnya para freelancer. Aku pertama kali kenal Fiverr itu dari YouTube, karena pas waktu itu aku lagi pengen banget cari kerja-kerja sampingan atau nge-freelance. Nah, ketemu tuh sama yang namanya Fiverr yang menurutku cocok dan gak terlalu ribet. Terus aku sempet tanya-tanya juga ke teman kerjaku yang dulu. Jadi Fiverr itu sebuah situs freelance yang bisa menjual jasa kalian di sana. Fiverr yang nggak beda jauh dari kata five yang berarti 5. Jadi jasa yang dijual itu harganya mulai dari $5 atau lebih. Nah, jasa apa aja sih yang bisa kita pasang di Fiverr? Yuk mari kita lihat dulu. Ini aku klik di bagian pojok atas. Lalu klik di browse kategori. Nah, ini. Nah, di sini tuh ada beberapa kategori ya. Dan di dalam kategori itu terdapat banyak subkategori. Nah, ini ada graphic design ya, digital marketing, writing translation, video animation, musik audio, programming, data, bisnis, dan lifestyle. Ini aku kasih beberapa contoh jasa yang dipasang di Fiverr ya. Ada desain logo, ada jasa memasak, menggambar ilustrasi buku anak, jasa tutorial membuat sebuah kerajinan, jasa menyanyi atau menciptakan sebuah lagu, jasa mengajari main game, yoga atau senam-senam. Ini juga ada jasa membuat tarian atau ngedance. Nah, ini jasa bikin tutorial make up juga. Pokoknya banyak banget jasa yang dipasang di Fiverr. Teman-teman bisa cek sendiri atau kepoin sendiri websitenya untuk selebihnya ya. Dan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembayaran yang dipakai Fiverr. Ada 2 dompet ya, 1 PayPal, 2 Payoneer. Kalian bisa pilih salah satu aja. Kalau aku selama ini masih pakai PayPal aja. Dan sistem pembayarannya tuh gini ya, kalau di Fiverr. Misal kalian dapat project pengerjaan jasanya 3 harian, kalau udah kelar dalam waktu 3 hari dan statusnya sudah komplit atau di approve sama si klien, dolarnya nanti masuk ke pending alias belum langsung cair. Kapan cairnya? Nah, untuk cairnya nunggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Setelah itu baru bisa kalian withdraw atau kirim ke PayPal Payoneer kalian.
Terus apa aja sih syarat buat akun Fiverr? Yang pasti kalian harus punya email ya. Dan yang paling penting sudah 17 tahun ke atas alias sudah punya KTP dan punya salah satu dompet pembayaran tadi. Misal kalau belum punya PayPal atau Payoneer gak apa-apa sih, kalian coba bikin gig aja dulu. Tapi kalau bisa sekalian bikin salah satu ya. Oke, sekian dulu ya penjelasan dari aku tentang Fiverr. Kalau kalian punya informasi lebih, kalian bisa komen di sini. Semoga membantu.